lahu wa man la sabara lahu fala tajma'ul bala wa adal khalqi wa ala masyaqqah ittinabul ma'asi wa la ada'il faraid la dinalahu wa man la wara'a lahu anil maharimi wasyubahat wa la zulfa lahu ilmu pertabatan lahu indallah ya wala karbatan lahu minallahi ta'ala. Makalah yang ke-13 ya. Anil Hasan Al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa min akabiril tabi'in. Makalah yang ke-13 dari Anil Hasan Al-Bisri, dari Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu. Hasan Al-Bisri wa huwa min akabirit tabi'in ya. Hasan Al-Basri ini adalah daripada ulama pembesar ulama daripada tabi'in ya, daripada golongan tabi'in ya. Jadi Rasulullah SAW itu ya ada yang namanya sahabat, ada yang namanya tabi'in, ada namanya tabi'in ya. Jadi ada yang namanya sahabat, ada yang tabi'in, ada namanya tabi'in. Yang namanya sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, itu namanya sahabat ya. Orang Muslim ya bertemu dengan Rasulullah SAW itu namanya sahabat. Walaupun bertemunya itu dia masih bayi, Rasulullah ketemu, itu namanya sahabat. Ya. Jadi kalau sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau nggak ketemu, ya walaupun semasa dengan Nabi, ya itu bukannya sahabat, tapi namanya tabi'in. Kalau dia ketemunya hanya dengan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi, namanya tabi'in. Ya. Ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia masanya semasa dengan Nabi. Ya. Waktu dia ke Madinah mau ketemu dengan Nabi, ya, Nabinya nggak ada di rumah. Gitu. Nabi nggak ada di rumah, lagi perang, ya. Nah, akhirnya dia pulang, ya, nggak ketemu sama Nabi, ya. Setelah itu, ya setelah Nabi meninggal dunia, dia bertemu dengan sahabat, dengan Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali ketemu. Maka itu namanya tabi'in, karena ketemunya dengan sahabat, namanya tabi'in. Kalau tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, ya, yang bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dia tabi'in, maka orang yang bertemu itu namanya tabi'in. Ada tingkatan, ya, gitu ya. Jadi kalau yang ketemu dengan Nabi namanya sahabat, ya, yang ketemu dengan sahabat namanya tabi'in, yang ketemu tabi'in. Nah, Hasan Al-Basri ini huwa min akabir tabi'in. Ya, dia adalah termasuk daripada akabir tabi'in. Ya, tabi'in, ya, ulama tabi'in, ya, akabir yang besar, pembesar daripada ya ulama tabi'in. Ya, dia adalah seorang yang pembesar ya di tabi'in. Ya, dia ini adalah ya mengarang suatu tafsir Al-Qur'an, mengarang kitab ya sebanyak 500 jilid. 500 jilid, namanya Bahrul Ulum. Ya, kitabnya namanya Bahrul Ulum, Lautan Ilmu. Ya, dia ngarang ada 500 jilid. Kalau karangan dulu nggak kayak sekarang, nggak segini karena nulisnya tulis tangan. Tulis tangan paling nggak setengah meter ya, ya satu jilidnya, ya satu jilidnya itu paling nggak setengah 3 meter. Nah, 500 jilid dia ngarang kitab. Ya, maka dia katakan min akabit tabi'in, pembesar tabi'in. 500 jilid, kalau satu jilidnya setengah meter diberesin 250 meter.
Gitu ya. Maka dari kata ya daripada akabir tabiin ya. Di mana dikatakan oleh Hasan Al-Basri ini ya, yang pertama adalah malla ada malahu Allah taala mal khalqi la ilma lahu. Orang yang tidak berakhlak ya, orang yang tidak beradab itu adalah orang yang tidak berilmu. Ya. Orang yang tidak punya akhlak, yang nggak punya adab itu orang yang nggak berilmu. Ya, berakhlak kepada siapa? Sama Allah, berakhlak kepada Allah. Ya, berakhlak kepada manusia. Ya, orang yang tidak berakhlak kepada Allah itu orang yang tidak punya ilmu. Ya, bagaimana berakhlak kepada Allah? Di waktu sholat, ya, waktu sholat, ya, sembarangan aja. Bajunya sembarangan ya, nggak punya akhlak ya, nggak punya akhlak ya pada Allah SWT. Itu orang nggak punya ilmu. Itu yang nggak berakhlak kepada manusia ya, pada manusia akhlaknya jelek ya, akhlaknya buruk ya, dia suka sombong, suka angkuh ya, dia kalau jalan sombong. Ini orang yang nggak punya akhlak. Orang nggak berakhlak itu nggak punya ilmu, ya, dia sombong sama orang, ya, dia nggak punya ilmu. Kenapa? Karena sombong itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Ya, dia suka ria, itu perbuatan yang tidak baik dan juga bisa menghapuskan dosa yang pahala yang kita lakukan. Ya, kita sombong, kita ria, ya. Ini kenapa? Karena dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu perbuatan-perbuatan itu ya akan merugikan diri sendiri, ya. Perbuatan-perbuatan itu menunjukkan dia itu orang yang tidak mempunyai akhlak. Ya. Maka itu ya orang yang tidak punya ilmu itu tidak mempunyai akhlak, ya. Dia tidak mempunyai derajat yang tinggi, bahkan dia ini ya sama dengan binatang karena nggak punya akhlak. Dia tingkah lakunya kayak binatang, ya, omongannya juga ya asal keluar aja dari mulut karena tidak punya ilmu. Maka itu kita wajib menuntut ilmu supaya kita tahu bagaimana ngomong yang baik, akhlak dalam berbicara. Ya kan, kita akhlak beradab di waktu sholat, ya, berakhlak bagaimana kita waktu jalan, itu ya. Ada jalan nggak punya akhlak, ada orang yang jalannya, waduh, tantang petenteng, ya, wah, itu nggak punya akhlak, ya, itu nggak punya akhlak, ya. Karena Allah juga katakan dalam Al-Quran la tusoir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha. La tusoir haddaka linnas, janganlah kamu memalingkan pipimu kalau ketemu orang dia melengos. Wah, kalau jalan tuh pundak naik. La tusoir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha, jangan jalan dengan sombong. Sombong itu adalah perbuatan tidak baik. Sombong itu adalah merupakan menunjukkan kita tidak berakhlak, ya. Maka itu dikatakan oleh Abu Hasan ya Al-Basri bahwasanya la ada malahu la ilma lahu. Orang tidak berakhlak itu sama juga dia tidak punya ilmu, ya. Orang yang nggak punya ilmu itu tidak berakhlak dan tidak beradab, ya. Ya, baik beradab kepada Allah, baik berhadap kepada manusia. Dengan manusia dia nggak punya akhlak, ya, atau dia juga tidak berakhlak, ya, di dalam masalah makan, ya, makan nggak berakhlak dia, diangkat aja dengkulnya dua-duanya, ya, nggak berakhlak, ya, beradab, gitu, ya, kita harus menuntut ilmu supaya kita mempunyai akhlak, ya. Ilmu yang wajib ditempuh, dipelajari adalah ilmu iman, ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga adalah akhlak, ya, adab.
akhlak, adab atau tasawuf. Itu 3 yang wajib bagi kita ya, belajar tentang masalah akidah, mempelajari syariat dan mempelajari akhlak. Ini langsung diajarkan ya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, suatu waktu sahabat sama Nabi kumpul begini, ya, lagi kumpul datang anak muda cakep, ganteng, dia duduk dekat Nabi, ya sangat akrab sama Nabi udah, ya kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, mahwal iman, apa itu iman? Iman antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi minallahi ta'ala. Namanya iman itu adalah beriman kepada Allah, ya, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, ya, pada hari akhir dan kepada takdir. Itu wajib kita pelajari. Ya. Dia tanya lagi nih, mahwal Islam, apa itu Islam? Islam itu adalah dimana anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, antuqima shalah wa tu'tiya zakah wa saumu ramadan, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, ya, pergi haji jika mampu, itu Islam. Ya, yang ketiga mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kau seolah kau melihat Allah, kau seolah-olah melihat Allah. Ya, kalau tidak demikian kita yakin Allah melihat kita. Ya, itu akhlak, adab atau tasawuf itu. Nah, jadi 3 harus kita pelajari gitu ya. Nah, orang yang tidak mempunyai akhlak, ya, tidak mempunyai adab, la ilma lahu, dia sama juga tidak mempunyai ilmu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya akhlak, sama saja juga dengan binatang. Dia tidak punya akhlak, tidak punya adab. Nah, setelah anak muda itu jalan, Rasulullah tanya, Abu Bakar, tahu nggak siapa tuh anak muda tadi? Ya, kata Abu Bakar, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Allah katakan itu adalah malaikat Jibril. Ya, langsung mengajarkan kamu tentang iman, tentang Islam, dan tentang akhlak. Ya. Jadi wajib kita mempelajari ilmu 3 itu. Yang kalau lain-lainnya itu adalah termasuk ya sunnah, gitu ya. Jelas ya. Jadi kita harus belajar ya. Terus ya, jangan pakai berhenti belajar. Ya, ngaji jangan pakai berhenti. Ya. Biasanya kalau mulai dagang aja, ada mulai kenal duit aja, berhenti dah, nggak sempet. Ya. Habis ngojek mulu, nggak sempet dah ngaji. Ya, bikinkan ngaji. Ya, waktunya tetapkan. Jangan terlalu kita mengejar dunia. Dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal mencari dan berusaha. Tapi jangan semuanya buat nyari duit. Dari pagi sampai maghrib nyari duit. Maghrib capek dah, nggak sempet ngaji. Jangan ya, kita ya, cari usaha duit, tapi ngaji kita, sholat fardu kita, berjamaah kita, jangan kita tinggal ya. Itu ya. Jadi yang pertama kata Hasan Basri adalah ya, di mana orang tidak berakhlak, tidak beradab, itu dia itu orang yang tidak berilmu. Ya, orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian yang kedua, man ala sabarolahu ay tajmalal bala ya wa azal khuluq ala masyaqqatin wa tinabul ma'asi ala ada'il fara'id
ya, la dina lahu. Man la sabar lahu, ya, siapa yang tidak sabar baginya, la dina lahu, yaitu tidak beragama baginya, tidak mempunyai ilmu yang dalam yang kuat. Orang yang tidak sabar, ya, maka dia itu agamanya tidak sempurna, tipis agamanya, ya, karena ada apa-apa sedikit dia tidak sabar, ya, gitu. Tidak sabar terhadap Allah, bala, ya, kalau ada bala dia nggak sabar, udah ngeluh aja, ya, kalau ada bala, ya, kita harus sabar, ya, gitu. Atau azal khalqi, ya, ada satu penyakit, ya, dia nggak sabar. Walal masyaqqati, ada kesulitan, ada masyaqqat, ya, dia tidak sabar. Ittinabul ma'asi, dan nggak sabar dia dalam meninggalkan, menjauhkan daripada ma'asi. Walal bala'il faraid, dan dia nggak sabar dalam melaksanakan kewajiban. Jadi kita harus sabar, ya, dalam bala, dalam kesulitan, ya, atau juga dalam melaksanakan kewajiban kita harus sabar, ya, gitu. Jadi yang pertama kita harus sabar terhadap, ya, musibah, terhadap bala. Kalau ada bala kita harus sabar, ya, ada musibah kita harus sabar, ya. Sabar itulah yang akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Kalau orang nggak sabaran, ya, dia itu termasuk ladinalahu, tidak mempunyai agama atau tipis, ya, keyakinannya, agamanya tipis, baru sedikit saja bala, nggak sabaran dia. Padahal bala itu juga adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar, ya, harus sabar, ya. Kemudian, ya, alal masyaqqah, atas kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam segala hal dalam kehidupan ini, ya, kita harus sabar, ya, harus sabar, ya. Itu ada kesusahan, ekonomi lagi susah banget, ya, yang punya kontrakan kosong mulu, ya, sabar, ya, sabar, ya, gitu. Dulu, ya, pada suatu saat waktu Hasan Basri ini, ya, lagi ada taklim begini, ya, ada yang bertanya, ya, hai tuan guru, ini ekonomi lagi parah banget nih, ya, kontrakan pada kosong, ya, sulit Kang ekonomi ini sekarang nih, ya, apa yang harus aku lakukan, ya, tuan guru, apa yang harus kerjain nih, ya, duit lagi susah banget nih, ya, apa yang harus aku lakukan, ya, kata Hasan Basri, kau bersabar dan banyak-banyak beristighfar, ya, sabar dan banyak-banyak beristighfar, ya, karena banyak kesulitan dalam hidup ini, ekonomi lagi susah, ya, pada sakit, ya, ya, banyak-banyaklah, ya, kau beristighfar, gitu, ya. Kemudian ada lagi yang nanya lagi, ya, wahai tuan guru, ya, saya ini belum dapatkan, ya, anak, kawin udah lama nih, ya, belum juga punya anak, udah pengen banget punya anak nih, apa yang harus saya lakukan, ya, kata tuan gurunya, sabar dan banyak-banyak beristighfar, sabar, ya, nanti Allah kasih, dan banyak-banyak beristighfar, gitu, ya. Ini ada lagi yang nanya lagi, ya, tuan guru, ya, kelihatannya nih, ya, sekarang ini musim panas nih, ya, belum juga turun hujan nih, ya, pohon padi kalau udah gak hidup, ya, pada susah nih, ya, maka kata Hasan Basri, ya, hendaklah bersabar dan banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak istighfar, ya. Ya, ada lagi yang nanya terakhir, wahai tuan guru, kok tadi semua jawabannya kok istighfar,
Ya, semuanya istighfar. Kenapa emang? Ya, ini karena memang ya daripada banyak dosa itulah yang jadi penghambat kita. Ekonomi kita susah karena memang banyak ya dosa, kesulitan ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat An-Nuh ayat 10 ya. Ayat 10 ya. Allah SWT firmankan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, begitu. Orang bertanya kenapa, jawabannya istighfar semua Tuan Guru. Maka daripada Hasan Basri ini membacakan surat An-Nuh mengatakan istighfaru rabbakum innahu ghaffara. Mohon ampunlah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Istighfar, banyak dosa kita beristighfar. Ya, dosa-dosa inilah yang mungkin menghambat ya daripada ekonomi kita, menghambat karena kita dikasih musibah ya dengan sakit, mungkin juga kita banyak dosa, banyak dikasih kesulitan, maka itu beristighfar. Innahu kana ghaffara, ya sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya, pengampun ya. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita beristighfar sama ya Allah akan turunkan hujan berkah. Ya, musim panas waktu itu nanyanya ya musim panas nih ya, maka dikatakan yurhis sama Allah turunkan air hujan dari langit midrara dengan deras dan berkah, bukan hujan yang jadi banjir ya, yang berkah ya. Kemudian dikatakan wa yumdibkum bi amralin wa banina wa yumdibkum ya bi banina ya bi amwalin wa banina. Allah akan berikan kamu berlipat harta, berlipat ganda harta kamu. Yang dagang berkah, untung banyak jadinya ya, yang pada kerja lancar, nggak ada PHK itu ya. Wayumdid amwalin ya, wayumdid ya amwalin ya Allah ya, lipat gandakan harta berikan keberkahan harta kamu. Dengan istighfar dagang kita jadi lancar, kontrakan kita nggak ada yang kosong, penuh muat gitu ya. Wayumdid bi amwalin wa banina, dan yang belum punya anak dengan istighfar ya, udah nikah 2 tahun 3 tahun belum juga belum punya anak, suruh istighfar karena mungkin ada dosa dulu kemarin belum kawin kali ya, punya dosa kali, baru pacaran doang banyak dosa ya. Banyak istighfar kepada Allah SWT ya, maka Allah akan berikan dia anak. Kalau kita udah punya anak, anaknya susah banget diatur. Nah, karena kan anak banyak susah diatur nih. Ya, dengan HP segala macam susah diatur. Kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, dengan banyak istighfar, ya diampuni dosa-dosa kita, bersih dari dosa, maka anak bisa menjadi kita atur, kita punya wibawa. Ya, ini kan kita karena nggak punya wibawa, karena banyak dosa nggak punya wibawa, jadi anak kita nggak dengerin kalau kita ngomong. Nah, maka itu banyak-banyaklah beristighfar ya Allah, dan kita lakukan hidup ini dengan sabar. Hidup ini kita lakukan, kita jalani, kita laksanakan hanya 2 hal. Pertama, syukur atas nikmat Allah. Kedua, sabar atas segala musibah. Kalau lagi banyak duit, lagi penuh kenikmatan, bersyukur pada Allah. Ya, tingkatkan iman takwa ibadah kepada Allah, syukur. Jangan lagi banyak duit, lupa. Jalan-jalan mulu, sembahyangnya telat mulu. Kalau kita lagi banyak nikmat, syukur, ya nikmat, ya bersyukur pada Allah. Tingkatkan iman takwa kita, tingkatkan ibadah kita, ya tingkatkan bangun malam kita,
tingkatkan baca Qur'annya, itu syukur kepada Allah. Ya, kita kadang-kadang lagi banyak nikmat lupa, bukannya syukur. Lagi kasih sehat, ya lupa jalan mulu. Ya, kasih banyak duit lupa, ya. Nah, jadi kalau banyak nikmat, sehat, juga banyak rezeki, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dapat musibah, dapat kesulitan, kita harus sabar, ya. Jadi sabar, ya, dalam, ya, kita dapat musibah, sabar, ya. Masyaqqat dalam kesulitan juga kita harus sabar. Menjauhi daripada maksiat juga sabar. Menjauhi maksiat kita harus sabar. Kan susah menjauhi maksiat, susah. Pengen aja ngerjain maksiat, ya, pengen aja ngerjain maksiat. Terutama sekarang di HP, pengen aja dah, ya, macam-macam, ya. Ya, itu harus sabar kita dengan menjauhi maksiat, dan juga sabar dalam taat kepada Allah. Sabar kalau sholat, sabar, jangan buru-buru. Buru-buru aja nggak sabaran, ya, harus sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, ya. Sholat sabar, kita berzikir dengan sabar, laksanakan dengan sabar, ya, dalam melaksanakan sholat, ya. Ada ya. Kemudian, ya, juga dikatakan, ya, bahwasanya, ya, kita harus dalam sabar dalam masalah masyaqqat, ya, dalam kesulitan-kesulitan, ya, dalam hidup ini kita harus sabar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang terakhir, ya, dikatakan man la wara'alahu, ya, minal harami wasyubuhat la zulfalahu, ay la martabatan lahu indallahi wala qurbatan lahu minallahi ta'ala, ya. Man la wara'alahu minal maharimi wa syuhat la zulfalahu, ya, bahwasanya tiada siapa yang tidak warok dalam hidup ini, ya, tidak hati-hati, ya, dalam, ya, daripada yang haram dan yang syubhat, la zulfalahu, maka dia tidak akan mendapatkan derajat, ya, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, la qurbatan lahu, dan tidak dapat mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang tidak warok, ya, warok itu artinya dia hati-hati, ya, hati-hati menjauhkan daripada yang haram dan syubhat. Warok tidak hubud dunia, hatinya tidak cinta dunia, ya, tidak cinta dunia, dia jauh daripada yang haram, jauh daripada yang, ya, syubhat, ya, jauh dari yang haram, jauh daripada yang syubhat, ya, tidak cinta dunia, dia zuhud dengan dunia, itu namanya warok. Kalau orang yang cinta sama dunia bukan warok, tapi hubud dunia namanya, ya, ya. Dunia, duit itu cuma sampai di kantong, nggak sampai di hati. Duit sampai di kantong. Orang minta zakat, dia infak keluar, ya, jangan sampai di hati. Kalau di hati punya duit 100, ada yang minta enggak, nah, duit 100. Kalau dibagi namanya 50, tinggal 50, dah bagi 5.000 aja dah. Itu sampai di hati, ya, menjadi 100 yang minta-mintanya, ya. Ada 50-an, ada 5.000-an. Kalau kasih 50, namanya nih minta yang lain gimana nih? 5.000 aja dah. Masih sayang, ya, ya. Dan juga dia selalu hati-hati dengan yang haram dan yang syubhat. Yang haram dia jauhkan, ya. Yang syubhat juga yang, ya, dia jauhkan. Jangankan yang haram dan syubhat, yang halal aja dia juga hati-hati, ya. Makan kan halal, ya, tapi dia enggak selalu mengikuti keinginannya. Makan dia batasi, ya. Kalau kita kan makan kalau masih enak,
terus saja ya, makan kita kan ya nggak berhenti dari habis subuh ngopi, dari jam 8 dimakan nasi goreng, ya, jam 10 ngopi, ya, 11 dia makan lagi, johor iseng lagi, makan terus, ya. Ya. Kalau Rasulullah, ya, kalau buat lapar, makan, laparnya, dia makan ya, gitu ya, dan berhenti sebelum kenyang. Itu udah kenyang masih makan terus. Apalagi lagi makannya enak. Oh ya, 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 gitu. Dan orang-orang yang baru, ya, ada makanan, ada yang enak, yang kagak enak, macam diambil yang kagak enak. Ya, ya. Jadi, ya, ini dikatakan bahwasanya tidaklah termasuk orang itu baru, ya, ya. Kalau dia itu masih suka dengan yang haram dan syubhat, ya. Jadi kita ya jauhkanlah daripada yang haram dan daripada yang syubhat. Yang haram jelas, al haram bayyinun wal halal bayyinun wa bainahuma asyubhat. Yang halal jelas ya, yang halal ya, nasi halal kan gitu ya, makanan itu halal. Ya, yang haram juga jelas. Ya, minuman yang memabukkan itu haram. Daging babi haram. Daging anjing haram. Bangkai haram. Itu jelas. Ya, yang antara haram dan yang halal itu namanya mustabihat. Mustabihat itu samar, ragu. Ini halal apa haram. Kalau yang ragu itu namanya adalah syubhat. Ya, namanya syubhat. Itu. Dikali kita menangkap ikan banjir, dapat ikan gerameh gede banget. Ikan gerameh gede banget. Ya, kita ragu. Ini ikan gerameh siapa nih ya? Ngempang mana nih? Yang jebol. Dia kan bukan binatang kali. Ya. Piaraan. Ya, ini siapa nih? Itu kan. Itu. Dan juga kita ragu-ragu lagi ya. Nah, iya nih kalau nggak diambil sayang ini. Ini ya, kalau kita ambil ini punya orang nih. Ya, kan gitu. Kalau kita nggak ambil, sayang. Jawabannya orang lain yang ambil tadi. Ya, subhat. Ya, itu subhat. Ya, antara halal dan haram. Halal dan haram. Gitu ya. Jelas ya. Yang kita nggak tahu, ya, yang nggak tahu apa halal haram. Halal apa haram gitu ya. Gitu, itu ya, itu subhat namanya. Nah, orang yang baru dia menjauhkan daripada yang haram, jauhkan daripada yang apa yang subhat ya. Nah kayak gitu orang yang makan daripada yang haram maka dia 40 hari nggak diterima oleh Allah SWT ya. Nah maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW atib ta'mataka yustahabbu da'watuka ya. Nyatakan juga inna lillahi malakan ala baitil muqaddas yunadi kulla lailatin ya, dimana punya Allah SWT punya malaikat di Baitul Muqaddas selalu berseru ya setiap malam man akala haraman lam yuqbal minhu syarfa wala adlun syarfun wala adlun ya. Di mana dikatakan man akala haraman, siapa yang makan daripada yang haram, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima syarfun wala adlun, baik sholat sunatnya, nafilahnya maupun yang wajibnya. Ya. Orang yang makan barang haram tidak diterima ya daripada pekerjaan sunnahnya dan fardunya, gitu ya. Dan Nabi katakan juga manistara sauban bi asyarati darahima wa fi samanihi dirhamun haramun lam yuqballahu la yuqbalillahu salatahu madama alaihi.
Ya. Manistaro sauban bi asy darahima. Siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham. Ya, taruhlah 100.000 atau 50.000. Ya, 10 dirham. Wapi samanihi dari harganya dirhamun haramun, 1 dirham ada yang haram. Dia beli baju 100.000, 10.000-nya haram. Mampur situ masuk ke 100.000 membeli baju itu, ya. Lam yuqbalil la yaqbalillahu sholatahu madama alaihi, tidak diterima sholatnya selama baju itu masih ada. Beli kain, yes, bagian daripada duit haram. Dia disembahyang selama pakai kain itu dia nggak diterima itu. Ya, haram itu. Ya. Makanya jangan sampai haram. Ya, jangan sampai kita kan dikit nggak apa-apa, haram dikit. Orang kata ya nggak apa-apa dah dikit haramnya. Padahal sedikit aja, cuma dapat 1 dirham aja dimasukin ke 10.000 haram. Karena ada orang yang anggap enteng ya, nggak apa-apa dah dikit doang haramnya. Dikit doang ya. Anggap enteng, gitu. Nggak apa-apa. Sedikit yang masuk, yang lain masuk jadi haram, ya. Semua jadi haram, ya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Kullu lahmin, ya, setiap tubuh kita, daging kita, ya, daripada tulang tumbuh anak kita, ya, kita kasih daripada makan yang haram, minal haram, ya, pannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas bagi dia. Ya, kita tubuh kita, daging kita tumbuh makan daripada yang haram, ya, maka api neraka lebih pantas ya untuk dirinya, ya. Inilah ya, gimana kita jaga diri kita daripada yang haram dan daripada yang syubhat, ya. Yang syubhat ragu-ragu, ya. Dia punya kacamata dapat di meja rumah kita, bagaimana kacamata siapa nih ya? Siapa kita yang tahu? Bukan punya kita, bukan keluarga kita. Itu syubhat. Namanya ragu-ragu, siapa nih? Punya kita bukan, punya orang bukan, siapa yang punya? Ragu-ragu. Ya, kalau kita ambil kita pakai punya orang, dosa, nggak boleh. Ya, kalau kita punya kita bukan. Ragu-ragu, pokoknya yang ragu itu namanya syubhat, ya, namanya ragu-ragu syubhat. Ya, itulah ya. Jadi 3 hal ini kata Hasan Basri, bahwasanya yang pertama adalah kita harus punya akhlak, adab, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, ya. Kita harus punya akhlak. Orang bisa punya akhlak kalau punya ilmu, ya. Kalau nggak punya ilmu, dia nggak tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tidak baik, ya. Dia nggak punya akhlak kalau orang nggak punya ilmu, ya. Nggak punya ilmu, nggak punya. Yang kedua harus sabar. Hidup ini harus sabar dan harus bersyukur. Ya, sabar di dalam musibah, sabar dalam kesulitan, sabar dalam taat dan ibadah kepada Allah, harus sabar dan kita harus bersyukur kalau mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Hidup sabar atau syukur, cuma 2, ya, sabar atau syukur. Ya, sabar dalam musibah, syukur mendapatkan nikmat dari Allah, dan kita harus wara, ya, kita harus wara, menjaga daripada yang haram dan syubhat, ya. Itulah 3 hal dari Hasan Basri dalam makalah yang ke-13. Besok makalah yang ke-14, ya, 14, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna min al-uquli awfarwaha wa min azhani alfaha wa min al-amali azkaraha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-azzaki azzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imah بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin.